Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi lirraf'i arba'u alamati ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannasis salimi wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari' idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru muannasatin mukhatabati. Walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wal nun. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasatin mawadi'a fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasibun yattasil bi akhirihi syai'un. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannasis salimi. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyati wa jam'i. Wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nun. Walil khafdi salatu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradil munsarifi wa jam'il taksiri al-munsarifi wa jam'il muannasis salimi. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati wa tasniyati wa jam'i. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu jazmi alamatani as-sukunu wal adfu. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il akhir wal af'alil lati rabbuha bisabatin nun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini kalau dalam nih hilang lagi. Kalau meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjut ngaji. Di antara kita pengajian ya. Jadi baca Quran ntar talil dah dirapel.
Ini pas kebetulan nikah harinya mertuanya Yahu nih. Ini nggak apa-apa baca Fatihah sekali lagi. Pas kebetulan ini malam nikah hari, Ibu Hajah Baik Sarinem binti Pulan mertuanya Yahu. Mudah-mudahan Allah tujukan rahmat maghfirah di alam barzahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala dinniha wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi wa arwahihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang ini perhatikan, ini pembahasan naat hakiki. Kalau kemarin naat lafzi. Summa apa itu naat hakiki? Ini summa in rafa'a, kemudian jika merofakkan, apa yang merofakkan? Ayin na'tu, tegasnya apa naat. Itu enak, fa'ilnya udah dijelaskan oleh Yesyareh. Naat merofakkan domirol man'uti pada domirnya man'ut. Awas jangan keder. Naat merofakkan domirnya man'ut. Artinya man'ut mempunyai domir, tapi domir tadi di mahal rofa gitu loh. Al mustatiri yang tersimpan. Fihi di dalam naat. Awakoa atau terjatuh apa naat. Mauki ama pada tempat jatuhnya lafaz. Yarfa'u yang merofakkan apa naat. Hu pada domir. Awas artiin, gampang, nggak gampang itu. Awakoa mauki ama yarfa'uhu. Yarfa'u itu loh, yarfa'uhu itu kan semuanya domir. Fa'ilnya domir, maf'ulnya domir. Makanya artinya yang benar yang seperti itu. Yarfa'u yang merofakkan apa naat hu pada ma, isinya ma yang man'ut. Kasmil isyarati seperti isim isyarah, wasmil mausuri dan isim mausul. Wadu dan zu bermakna sahibin yang semakna dengan sahib. Artinya zu asma sita. Fa innaha maka sesungguhnya apa itu? Luhu apa habib? Fa innaha maka sesungguhnya itu isinya banyak. Isim isyarah, isim mausul dan zu bermakna sahib. La tahtamilu itu tidak samar apa isim isyarah, mausul dan du yang dimana sahib. Tidak samar ad-dhamira pada dhamir. Walakin naha dan tetapinya isim isyarah, isim mausul, du yang dimana sahib. Lamma kanat itu ketika ada apa isim mausul, isim isyarah, du yang dimana sahib. Ada itu waqiatan yang terjatuh mau kiamah pada tempat jatuhnya lafaz. Yarfa'u yang merofakkan apa ma ad-dhamira pada dhamir. Jawabnya lamma ju'ilat maka dijadikan apa isim isyarah, isim mausul dan du yang dimana sahib. Ka'annaha seolah-olah isim isyarah, isim mausul dan du yang dimana sahib. Waqi'atan itu yang terjatuh. Oh waqi'atun lah. Ka'annaha waqi'atun itu yang terjatuh. Yusama yang diberi nama apa ma yarfa'ud dhamir tadi. Hina idin ketika ini yarfa'uhu
diberi nama na'tan hakikian pada nama na'at hakiki. Kenapa diberi nama na'at hakiki? Nah, ini kerennya. Lijiryanihi, karena berlakunya na'at hakiki ala sahibihi, atas yang mempunyai na'at hakikotan dalam hakikatnya. Nah, perhatikan, itu kan panjang tadi. Summa in rofa'a itu kan 1, 2, 3, 4 baris. Kan innya belum ada jawab. Nah, kan in syarat kan? Nah, jawabnya in. Siapa sih yang serasa yang bilang siapa? Fitri Ima Alia. Siapa yang narik Alia? Fitri apa? Ini kemana nggak ngaji dia kamu jawab? Jawabnya in tabi'a, maka mengikuti. Udah ada itu sarahnya. Tabi'ahu ay tabi'an na'tu al-man'uta. Itu yang saya bilang, ngaji yang seperti ini feeling kalian harus tajam. Orang ngeces, oh dia ternyata, lu biarin dah. Mana umbelnya keluar masuk lagi, lu biarin. Adiknya Wawa, ternyata yang tidur lahir sambil inusnya keluar masuk. Ambilin ambilin tisu lah, kasihan. Kamar saya ada tisu, ambil aja 1 atau 2, dilapin, kasihan. Honor inusnya keluar masuk. Dia nggak apa-apa, cakep lah. Dia kan sekolah siang ya. Oh pagi, berarti main mulu tadi. Tabi'ah, maka mengikuti apa na'at hu pada man'ut. Man kalau ini enak ditafsiri. Ai tabi'ah tegasnya mengikuti apa anak tu na'at al man'uta pada man'ut. Yang ikut siapa? Na'at, yang diikuti. Man'ut kan gitu. Lu lipat itu biar enggak nempel no. Ngecesnya lu lap. Gak pakai tisu pakai. Udah tenang, lu mau ngopi, lu ngantuk biarin. Udah biarin, udah dengerin, ya cakep lah. Nah, awalnya emang dari ngikut begitu lah. Oh iya, Fitri lu ya, yang anu ya, yang inusan ya. Dibuang dong. Fitri apa Siti? Siti dibuang kan, dibuang. Langsung buang. Digituin, kasih air. Wah, itu nggak karuan doa. Aidon kali juga, maksudnya kali juga bagaimana? Nah ini juga kak, kudu paham kalian. Kan juga kan seperti yang sebelumnya. Nah, itu dalam sarahnya disebutkan Fisna ini min khamsatin. Kan yang kemarin yang di atasnya itu wanatu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi, kan gitu. Fisna ini kan min khamsatin, ingat. Nah kalau yang atas istilahnya na'at sababi, bukan lafzi yang tadi saya ngomong. Lafzi itu na'at sababi. Nah ini na'at hakiki. Nah na'at hakiki itu mengikutnya sama. Fisna ini dalam 2 hal, min khamsatin dari 5 hal. Tuh. Nah ini perhatikan, ini supaya kita latihan, kalian bisa memahami, membedakan mana na'at hakiki dan mana na'at sababi. Jangan tuh sababi, kan dengernya lu babi doang lagi ya. Lu ngerti babi gak? Kamu dulu doyan banget ya? Lu Pin? Iya. Alvin sama Arvin kan dulu doyan banget daging anjing, daging babi. Sekarang mah gak boleh. Ngerti? Kalau saya beliin babi mau lu? Gak boleh.
udah masuk Islam mah oke. Kemajuan dikit, udah kecil, putih, belakang lagi. Lu punya duit gak? Ya? Kalau kemarin udah dikasih, masa udah habis aja 10.000 kemarin. Udah habis aja. Oke, ngurusin dia mulu ah. Min khamsatin dari 5 perkara, ngikutin 2 dari 5. Apa aja itu? Pertama, fi tadkirihi, dalam mudzakarnya man'ut. Naat wajib mengikuti mudzakarnya man'ut. Ingkana jika ada apa al man'utu man'utnya mudzakaron itu mudzakar. Wa ta'nisihi dan ta'nisnya muannasnya man'ut. Ingkana jika ada apa man'ut muannasan itu muannas. Wa ifradihi akan berarti udah 2 hal itu. Pertama ngikut dalam mudzakar muannas, oke? Yang kedua wa ifradihi dan mufradnya man'ut. Ingkana jika ada apa man'ut mufrad dan itu mufrad. Wa tasniyatihi dan tasniyahnya man'ut. Ingkana jika ada apa man'ut musannan itu berupa isim tasniyah. Wa jam'ihi dan jamaknya man'ut. Ingkana jika ada apa man'ut jam'an itu jamak. Fayasiru maka jadi apa lalu fayasiru bihadihi ma'ama marro mutabiqan li man'utihi fi arba'atin min asratin. Fayasiru maka jadi apa naat hakiki, tulis karena itu enggak susah, enggak gampang itu. Fayasiru maka jadi apa naat hakiki bihadihi dengan ini yang dimaksud tazkirihi wa ta'nisihi wa ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi ma'ama bersama keterangan marro yang telah lalu apa marro berarti apa? Ayo nyali aja diam. Saya ajak kalian berpikir. Apa no? Saya nok dulu dah katanya lu geser kantoran dikit. No banjur biar kelihatan. Marro apa? Apa lu Pri? Apa lu Pin? Lah itu tadi yang saya sebutkan. Rafihi, nasbihi, khafdihi, ta'rifihi, tangkirihi yang di atasnya itulah. No yang tertulis di papan tulis. Tuh. Itu maksudnya mamaro, maka kudu connect ngaji nahwu mah. Yang kemarin dibahas aku tetap kudu paham gitu loh. Ada itu mutabikon yang sesuai liman utihi terhadap man'utnya naat. Mutabikon fi arba'atin dalam 4 perkara min asrotin dari 10 perkara. Yang barusan kan 5 mudzakar muannasnya, mufrad tasniyah jamaknya. Oke. Berarti berapa itu? 5. Yang kemarin kan 5. Ma'rifat nakirohnya, kemudian rofa, nasab dan khofatnya berapa? 5 kan berarti 10. Berarti 10 itu kan terbagi diambil satu-satu. Bentar gue tulis ya, gue paham. Begitu loh. Takulu berkata siapa kamu finati dalam naat aljari yang berlaku alaman huwa lahu, alaman atas orang huwa yang bermula naat lahu sebagai man ma'at tazkiri wal ifrodi serta pertama mudzakar wal ifrodi dan mufradnya. Itu kan ingat kalian. Ketika mudzakar lawannya berarti muannas. Oke. Wal ifradi dan mufradnya. Kalau mufradnya pembandingnya berarti tasniyah dan jamak kan 2 hal.
Yang ketiga wa ta'rif dan ma'rifat. Ma'rifat berarti pembandingnya apa? Nakirah, iya kan? Halat rofi dalam keadaan rofa. Pembandingnya rofa nasab sama khofat. Itu kan berarti 4 perkara. Pertama mudzakkar muannasnya, kedua mufrad jamak tasniyahnya, ketiga ma'rifat nakirahnya, yang keempat rofa nasab dan khofatnya. Oke. Oh, itu maksudnya kamu berkata koma Zaidun al-Aqil. Koma berdiri siapa Zaidun Zaid al-Aqilu yang berakal. Wa i'rab dikit ini gampang nih. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya koma Zaidun al-Aqilu. Koma itu bermula koma itu fi'lun madin, fi'il madhi. Fi'lun madin itu fi'il madhi. Zaidun bermula Zaid. Zaidun bermula Zaid. Maksudnya bermula lafaz Zaid. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Al-aqilu bermula lafaz al-aqilu. Na'tun itu na'at. Wa na'tu dan bermula na'at. Yatba'u itu mengikut apa na'at al-man'uta pada man'utnya. Mengikuti fi i'rabihi dalam i'rabnya man'ut. Maksudnya bagaimana? Tabi'ah. Nah itu tabi'ahu kan gitu. Artinya kan ada 2 domir. Pertama domir fa'ilnya tabi'ah. Yang kedua domir hu. Nah itu jangan salah kalian mengasih apa namanya makna fa'ilnya kan tabi'ah mengikut apa na'at itu loh maksudnya. Hu pada man'ut jangan kebalik. Tabi'ah maka mengikut apa man'ut, hu pada na'at kebalik namanya. Yang ngikut itu na'at, ngikut man'ut itu loh maksudnya. Itu pentingnya ketelitian, kehati-hatian. Tabi'ah ketika mengikut apa na'at hu pada man'ut, mengikut fi rafihi dalam rofa'nya man'ut. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rofa'nya na'at. Domu akhirihi itu dibaca doma akhirnya na'at. Domu akhirihi itu membaca doma akhirnya na'at. Na'at kan al-aqilu. Oke? Watakulu dan berkata siapa kamu fihi di dalam na'at yaitu al-aqilah berarti fi halatan nasbi dalam keadaan nasab, fihi di dalam al-aqil kan belum dibaca. Wa ra'aitu Zaid dan al-aqilah, melihat siapa saya Zaid dan pada Zaid al-aqilah yang berakal. Siapa Zaid itu tadi saya lupa ngasih fa'il. Kan al-aqil itu ada domir. Al-aqilah yang berakal. Siapa yang berakal? Zaid. Zaid itu sebagai apa tadi? Man'ut. Artinya na'at kan merofakan domirnya man'ut. Ngerti maksudnya? Itulah yang disebut na'at hakiki. Oke? Itu maksudnya summa in rofa'a ay an'atu dhamirul man'uti al mustatiri fihi tabi'ahu. Gitu loh. Oke. Bisa memahami kan? Baru saya pancing sedikit saja kan udah paham. Nah, wahalatin nasbi dan dalam keadaan khawfi ya. Wahalatil khawfi dan dalam halatal rafi. Halatal khawfi dalam wahalatal khawfi dan dalam keadaan khawfat. Marortu kamu berkata marortu bi Zaidin al-Aqil. Marortu berjalan siapa saya bi Zaidin bertemu dengan Zaid al-Aqil yang berakal. Siapa Zaid? Oke? Itu artinya al-Aqil kan isim fa'il. Oke? Secara sorok. Nah, kan dia beramal seperti
fiilnya lah, fa'ilnya itu huwa yang kembali kepada Zaid, sementara Zaid itu adalah man'ut. Artinya al-akil itu na'at, merofakkan domirnya man'ut. Itulah yang disebut dengan na'at hakiki. Oke? Nggak usah saya jelaskan, udah paham kan? Nah gitu loh. Jadi tanpa saya tulis kalian paham dengan sendirinya. Itu yang pertama. Wa i'rabuhuma, dan bermula i'rabnya ra'aitu Zaidan al-aqila dan marartu bi Zaidin al-aqili. Dhahirun itu jelas, gamblang. Kalau bahasa Betawinya bianta. Kalau bahasa Jawanya cetho wela-welo. Bahasa Sundanya terang. Terang poek. Oke? Itu dipandang dari sisi rofa, nasab dan jernya. Wa taqulu, dan berkata siapa kamu, ma'at ta'nisi serta muannasnya, wal ifraji dan mufradnya, wa ta'rifi dan ma'rifatnya, halat ar-raf'i dalam keadaan rofa. Itu kalian tinggal apa yang tadi Zaidun, Zaidan, Zaidin diganti Ja'at, kamu berkata Ja'at Hindun al-aqilatu. Tuh, kalau tadi Zaidun kan al-aqilu. Oke? Ini usah satu usah, paham ya? Nah, sekarang Hindun itu mudzakkar apa muannas? Muannas. Maka walaupun Hindun enggak ada tak tanisnya, Hindun itu udah jelas nama perempuan. Maka al-aqilatu yang berakal siapa? Dia kembali kepada Hindun. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya ja'at Hindun al-aqilatu. Ja'a itu bermula ja'a, fi'lun madin itu fi'il madhi. Hindun bermula Hindun, fa'ilun itu sebagai fa'il. Al-aqilatu bermula lafaz al-aqilatu, na'tun itu na'at. Wa na'tu, dan bermula na'at, yatba'u itu mengikuti apa na'at, al-man'uta pada man'ut. Mengikuti fi i'rabihi dalam i'rabnya man'ut. Tabi'at bisa mengikuti apa na'athu pada man'ut. Fi raf'i dalam rafa'nya man'ut. Wa alamatu raf'i, dan bermula alamat rafa'nya na'at, domu akhiri itu dibaca doma huruf akhirnya, yaitu al-aqilatu. Itu kalau rofa. Kalau nasab, wa taqulu, dan berkata siapa kamu. Makanya tadi saya balikin, kan ini fi halatin nasbi ya. Kenapa yang berikutnya halatan nasbi? Maka tadi saya lihat dulu, fi halatin nasbi dalam keadaan nasab, kamu berkata wa ra'aitu Hindan al-aqilata. Tuh, melihat siapa saya, Hindan pada Hindun, al-aqilata yang berakal siapa Hindun. Wa halat kal khafdi, dan dalam itu asalnya fi halatil khafdi. Marartu bi Hindin al-aqilati. Wa i'rabuhuma, ngebudi kita kan gampang itu, yang cepat kelar lah. Wa i'rabuhuma, dan bermula i'rabnya ra'aitu Hindan al-aqilata dan marartu bi Hindin al-aqilati. Dhahirun itu jelas. Wa taqulu, dan berkata siapa kamu, ma'at tangkiri bersama isim nakiroh. Nah, kalau yang atas kan dari ta'rif, ma'rifat. Zaid, Hindun itu kan ma'rifat. Nah, sekarang tangkir. Tangkir itu maksudnya nakiroh. Wal ifradi dan mufrad. Berarti kalau mufrad kalian harus connect. Ketika tasniyah dan jama, oke? Wa tadzkiri dan mudzakkar fi halatir raf'i dalam keadaan rafa, kamu berkata jaa rajulun aqilun. Datang siapa laki-laki, seorang laki-laki, akilun yang akil, yang berakal siapa? Rajul siapa? Huwa. Oke, paham? Wa fi halat, nah ini benar ada fi-nya, atasnya kan ini enggak ada. Maka yang sebelumnya kan saya nyari-nyari tadi. Halatan nasbi kan?
Wafi artinya apa? Perlu kita kritisi. Kenapa yang contoh ma'rifat tadi halatan nasbi, paham nggak? Makanya saya ulang-ulang itu sama penasaran. Begitu ini benar, tapi yang atasnya kurang fi. Nyambung. Wafi halatin nasbi, dan dalam keadaan nasab kamu berkata ro'aitu rajulan akilan, melihat siapa saya rojulan pada seorang laki-laki akilan yang berakal. Lu masih ngantuk, Bahir? Udah tidur aja gak apa-apa. Saya mau ngopi kok, udah gak usah ada kopi. Kopiin dulu, ini kopi jahe, mahal. Mau bantar kalau ngaji bapak-bapak. Yang biasa ikut ngaji, tapi ikut ngaji lah. Mana tadi? Wa fi halatil khafdi, dan dalam keadaan rofa marartu bi rajulin khafdi khafat lah. Marartu bi rajulin aqilin wa i'rabul amsilati, dan bermula i'rabnya contoh-contoh. Kemarin bisa tulis amsilah itu jamak taksir dari misal. Ini udah belajar cerdas. Al-salah satu yang tiga, yaitu rofa, nasab, khofat, zahirun, itu jelas. Lu tarik pedewek, ja'a fi'il madhi, ya kan? Zaidun fa'il, rajulun ya fa'il, akilun na'at, ngikutin erobnya rajulun. Ro'aitu rajulan akilan, kan gak usah ditulis. Kalau dulu udah saya tulis, lu ingat Pri, dulu kan saya tulis buahnya. Ini kalau ditulis lah buahnya banget di papan tulis, kan ngapain sekarang ditulis? Dulu contohnya udah jelas. Oh gitu loh. Oke, itu apa, mufrad semuanya, baik ma'rifat ataupun nakiro, baik dalam keadaan rofa, nasab ataupun khofat. Nyambung. Nah sekarang watakulu, dan berkata siapa kamu ma tasniyati, bersama tasniyah, wa tadzkiri dan mudzakar, wa ta'rifi dan ma'rifat. Tasniyah, mudzakar, ma'rifat fi halati raf'i, dalam rafa. Nih, ja'a az-zaidani al-aqilani, telah datang siapa dua Zaid al-aqilani, yang berakal keduanya. Tuh, yang berakal siapa? Az-Zaidani, kan gitu berarti. Artinya al-aqilani kan tetap merofakan az-Zaidani. Oke, nyambung? Nah, kamu berkata fal aqilani, maka bermula lafaz al-aqilani na'tun, itu na'at liz-Zaidani, terhadap lafaz az-Zaidani. Tabi'un, tegasnya mengikut apa lafaz al-aqilani lahu terhadap az-Zaidani, itu jangan salah. Lalu kebalik lagi, tabiun itu mengikut apa az-Zaidani lahu kepada akilani, ya kebalik. Ngerti maksudnya? Itu loh yang harus kalian perhatikan. Ngikutin fi raf'ihi, dalam rofanya apa? Rofanya apa? Ya man'ut apa? Az-Zaidani. Yo. Wa alamatu rafihi, dan bermula alamat rofaknya al-aqilani, al-alifu itu alif, niabatan karena sebagai ganti, anid dhammati, dari dhamma, li'annahu, karena sesungguhnya al-aqilani musannan, itu isim tasniyah. Nyambung kan? Ini rofa tasniyah muzakkar. Oke? Atau dibalik, tasniyah muzakkar ma'rifat, yang dalam keadaan rofa. Watakulu, dan berkata siapa kamu fi halatin nasbi, dalam keadaan nasab, ro'aitu zaidaini al-aqilaini, melihat siapa saya. Itu gampang, ro'aitu fi'il fa'il, kan gitu.
Az-zaidaini pada dua zaid, al-aqilaini yang berakal keduanya. Fal-aqilaini maka bermula lafaz al-aqilaini natun. Iya bisa mau ke tempat ngaji ya, nggak dikit lah. Ya ngebut tuh biar dapet lah. Enggak trouble tuh. Iya. Yang bener tuh. Fal-aqilaini maka bermula lafaz al-aqilaini. Fal-aqilaini maka bermula lafaz al-aqilaini nahtun itu nahat li-zaidaini terhadap lafaz az-zaidaini. Tapi untuk bisa mengikut apa al-aqilaini lahu terhadap az-zaidaini. Mengikut fi nasbihi dalam adik lu nggak ngaji kemana? Nggak ada kan? Enggak ada. Itu bawa sepeda emang tadi. Oh itu sepeda lu berarti. Kok kenapa nggak ngomong? Lu jangan ngantuk di muka. Wah, lu pikir gua nggak tahu kalau adik ngantuk? Karena gua lagi ngomong sama ono aja, nah ilah. Nah, itu dia. Bisa kayak, aman. Aman apaan? Lu ngantuk pin? Ngantuk kalau Alvin diri lah. Ya. Oke lanjut. Bilangin ntar. Masih Japir. Kagak ngaji Pak, parah Japir. Mana tadi? Wahwa Elfi Nasbi dalam nasabnya Az-Zaidaini. Wahwa dan bermula al-aqilaini mansubun itu dibaca nasab wa alamatun nasbi dan bermula alamat nasabnya al-aqilaini al-ya'u itu ya li'annahu karena sesungguhnya al-aqilaini musannan itu tasniyah. Tuh berarti kan al-aqilaini ketika nasab itu sama dengan wa fi khalatil khafdi dan dalam keadaan khofat. Cuman bedanya kalau yang contoh pertama itu az-zaidaini al-aqil ini kan maf'ul. Kalau maf'ul dibaca nasabnya, sementara marartu biz-zaidaini al-aqilaini itu dijerkan oleh di. Cuman tanda jer dan tanda nasabnya sama pakai huruf iya karena izin tas niyah kan di luar kepala begitu. Maror tuh jalan siapa saya laku sapa ingsun. Begitu ingsun laku di Zaidaini ketemu kelawan Zaid loro. Sifate Zaidaini al-aqilaini kang akal karuni. Paham yuk? Ini kalau gua ngomong bahasa Jawa itu kan yuk senyum-senyum. Udah Win disimak. Lu lihat apa sih Win? Lu lapar Win? Kali lapar ya suruh makan Alvin ya sekalian Alvin belum makan. Ya kan? Ada fal aqilaini maka bermula lafaz al aqilaini nahtun itu naat li zaidaini terhadap lafaz az-zaidaini. Tapi untuk bisa mengikut apa al aqilaini lahu terhadap az-zaidaini fi jarrihi dalam jirnya az-zaidaini. Wa dan bermula al-aqilaini majrurun itu dibaca jer wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya al-aqilaini al-ya'u itu ya li'annau karena sunya al-aqilaini musannan itu isim tasniyah. Oke lah gampang. Wa taqulu dikit lagi ntar tetap satu di atas. Maksudnya biar ganti halaman 84 gitu loh. Masa halaman 83 mungkin nggak kelar-kelar. Waro'a itu dan melihat siapa saya. Watakulu dan berkata siapa kamu maha tasniyati bersama naat isim tasniyah. Watazkiri dan mudakar, watangkiri dan nakiro. Kalau al-akila ini kan tadi tasniyah tapi ma'rifat. Nah, sekarang contoh yang nakiro, tangkir fi halatir raf'i dalam keadaan rafa. Ja'a rajulani akilani. Ja'a telah datang
siapa rajulani, dua laki-laki, kita disimak, lihat kita pegang pulpen punya tidak. Nah, gitu. Akilani yang berakal keduanya turofa wa fi halatin nasbi, itu ada finya, ini benar. Dan dalam keadaan nasab kamu berkata ra'aitu rajulaini akilaini, melihat siapa saya rajulaini pada dua laki-laki akilaini yang berakal keduanya, wa fi halatin khafdi, itu ada finya. Dan dalam keadaan khofat marortu birojulaini akilaini, ada gampang begitu bukan diartiin dulu ya. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya ja'a rajulani akilani ra'aitu rajulaini akilaini ka'i'rabil ladzi, itu seperti i'rabnya contoh qoblahu yang sebelum ja'a rajulani, berarti apa? Ja'a az-zaidani al-akilani, ra'aitu az-zaidaini al-akilaini, marartu biz-zaidaini al-akilaini. Kudu apal di luar jidat. Tuan mah. Li'anna kullan, karena sebenarnya masing-masing minhuma dari ja'a az-zaidani al-akilani dan ja'a rajulani akilani, musannan itu isim tasniyah. Watakulu, dan sedikit biar kelar, dan berkata siapa kamu ma'al jami, bersama jama, maksudnya naat yang jama, watadkiri dan mudzakkar, wata'rifi dan ma'rifat, fi halatir rafi, dalam keadaan rafa, ja'a az-zaidina al-akilina. Aduh, bocah. Ja'a telah datang siapa az-zaiduna, zaid banyak tuh, jamak mudzakkar salim. Udah dibangunin, baru sekolah gitu aja ngantuk aja lu. Lu belum makan emang? Lu cemburu udah dikasih tahu berapa biji? 80 cemburu. Ya nggak apa-apa. 80 apa? 80 biji. Wah, oke, keren. Kurang nggak duitnya? Kalau kurang mah banyak duit mah. Duitnya senok kan enggak? Apa, Bin? Waduh, kita doyan, Pak. Misro sama cumru, Pak. Oh, tak gua kasih cabenya lu biar melek. Sama adik ngantuk ya. Adik ngantuk nih. Apa aja berdua. Oke, lanjut. Fal akiluna, maka itu al akiluna, maka bermula lafaz al akiluna, na'tun itu na'at, li zaiduna, huruf hikayah kok. Li zaiduna terhadap lafaz az-zaiduna, kan kalian az-zaidina. Iya kan? Ya. Wa na'tu, dan bermula na'at itu tabi'un yang mengikuti lil man'uti terhadap man'utnya, fi i'rabi, dalam i'rabnya man'ut. Tabi'at tegese ngikutin apa na'at pada man'ut. Fi raf'i, dalam rafa'nya man'ut, wa alamatu raf'i, dan bermula alamat rafa'nya man'ut itu al-wawu, niabatan karena sebagai ganti anidhammati dari dhamma. Li'annahu, karena sebenarnya lafaz az-zaiduna jam'u mudzakkarin, itu jamak mudzakkar, sifatnya jamak salimun. Saya nggak pernah baca salimin. Kalau jam'u yang selamat. Wa nun, dan bermula huruf nun, az-zaiduna itu ada nunnya. Zidat itu ditambahkan apa nun, iwadon, hale sebagai ganti, anil harokati, dari harokat, wa tanwini, dan tanwin, alladzaini, yaitu harokat dan tanwin, karena yang ada apa alladzaini, ada itu fil ismil mufradi, dalam isim mufrad. Jadi cek, perhatikan. Itu kalau saya kejar agak kelar, kan ngaji kita. Ya perhatikan. Naat itu nanti terbagi dua.
Ini kan naat biasa nih. Ya. Naat ini jangan dihapus. Terbagi dua. Ada naat yang barusan ini naat hakiki. Nanti yang berikutnya itu yang halaman 83 bawah itu 84 apa ya? Baliknya yang barusan 88 berapa? 84 ya. Nah itu nanti ada namanya naat sababi. Nah, naat hakiki itu naat yang merofakkan domirnya man'ut. Nih, ini sudah contoh ini aja dah. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid. Si pada Zaid al-Aqil yang berakal siapa? Huwa kembali kepada Zaid. Nyambung enggak? Nah, naat hakiki itu wajib ngikutin man'utnya dalam 4 dari 10 perkara. Ini yang kemarin sudah dibahas. Naat wajib mengikuti man'ut secara umum 2 dari 5. Rofa, nasob, khofat, ma'rifat, nakiro. Nah, ditambahin lagi. Udah di sini aja dah. Ditambahin lagi dalam naat hakiki. Yang ketiga, ini kan kemarin udah 2 nih. Yang ketiga berarti mufrad, pembandingnya tasniyah, jamak. Yang keempat berarti apa nih? Ma'rifat, nakiro, muzakkar, mu'annas. Tuh. Nah, ini dihitung 1, ini dihitung 1, berarti 1, 2, 3, 4 kan berarti ngikutin 4 dari 10 perkara. Nyambung? Nah ini contoh. Ini mufrad ma'rifat, oke? Ini mufrad nakiro, oke? Nah tinggal kalian contohin lagi, tambahin. Tadi udah tertulis semuanya di kitab. Ada yang ma'rifat tasniyah, ada yang ma'rifat tapi jamak. Begitu juga ada yang nakiroh mufrad, ada yang nakiroh tasniyah, ada yang nakiroh jamak. Baik muzakkar muannasnya. Nah ini pokoknya. Pertama dipandang dari sisi i'rabnya. Yang kedua dipandang dari sisi ma'rifat nakirohnya. Yang ketiga dipandang dari sisi mufrad tasniyah dan jamaknya. Dan yang keempat dipandang dari sisi muzakkar muannasnya. Nyambung? Nah, ini kan ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10 kan? Nah, dalam i'rabnya rofa, nasab, khofat. Kan berapa? 8. Ama, ma'rifat, nakiro. Berarti 10. Nah, itu naat. Naat apa tadi? Naat hakiki, naat sababi insya Allah besok. Karena kita mau ke tempatan pengajian ya siap-siap lah. Berapa menit tuh? 48. Nah, udahlah, lumayan 48 ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifayah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.